Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang materi perpangkatan pada pecahan. Sebelum masuk ke materi, mari kita sama-sama ingat kembali perkalian pada pecahan. Misalnya 2/3 dikali 1/2 itu sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilang di sini adalah 2 kali 1/3 kali 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1 adalah 2, sementara 3 kali 2 adalah 6. Selain perkalian pada pecahan, mari kita ingat kembali tentang perkalian pada bilangan bulat. Oke, jadi bilangan positif dikali dengan bilangan yang positif, hasilnya adalah positif. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif juga. Kemudian positif dikali negatif adalah negatif. Negatif dikali positif adalah negatif. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau tandanya sama, positif-positif, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Apabila tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, di sini ada positif kali negatif, negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya beda, hasilnya negatif. Sekarang mari kita masuk ke materi. Siapkan buku dan ballpoint untuk mencatat hal-hal penting yang kalian tonton dari video ini. Jadi materinya adalah perpangkatan pada pecahan. Mari sama-sama kita mengisi tabel tersebut. Di sini sudah ada bentuk perpangkatan pada pecahan. 2/3 pangkat 3. 2/3 ini adalah basis, sementara 3 adalah eksponen atau pangkat. 2/3 pangkat 3 berarti perkalian berulangnya itu sama artinya dengan 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Jadi 2/3 pangkat 3 berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 3 kali. Karena dipangkatkan 3, jadi perkaliannya sebanyak 3 kali. Nah, yang sudah kita ingat di awal tadi, bahwa perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, di sini 2 kali 2 kali 2. Apabila kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, itu artinya 2 pangkat 3. Karena 2-nya sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan penyebutnya. 3 kali 3 kali 3. Ini artinya adalah 3 pangkat 3. Karena 3-nya sebanyak 3 kali. Sehingga bentuk perpangkatan adalah 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Sekarang kita ke bentuk perpangkatan pada pecahan yang kedua. Min 2/3 dipangkatkan 3. Ini beda dengan yang nomor 1. Nomor 1-nya tadi positif, nomor 2-nya ada tanda negatif. Nah, di sini basisnya adalah min 2/3, tapi dipangkatkan 3. Berarti
min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Kita kasih kurang karena ada tanda negatif. Oke. Ini juga perkalian bentuk pecahan. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kalau diubah ke dalam bentuk perpangkatan artinya negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Dibagi 3 kali 3 kali 3. Jadinya 3/3. Sekarang kita ke contoh yang ketiga atau perpangkatan pada pecahan yang ketiga. Min 1/2 dipangkatkan 4. Itu artinya min 1/2 dikali min 1/2 sebanyak 4 kali. Min 1/2 kali min 1/2 kali min 1/2 kali min 1/2. Jadi sebanyak 4 kali karena ada pangkat 4. Nah, dari perkalian berulang tersebut, kalau kita mau ubah ke bentuk perpangkatan, jadinya ini. Kemudian yang penyebut 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau diubah ke dalam bentuk pangkat jadinya 2/4 karena 2-nya sebanyak 4 kali. Sekarang mari kita sama-sama coba bentuk perpangkatan pada pecahan pada tabel yang kedua ini. Di sini ada 4/5 dipangkatkan dengan 4. Itu artinya bagaimana? Artinya adalah 4/5 kali 4/5 sebanyak 4 kali 4/5. Karena ada pangkat 4 jadi 4/5-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Apabila perkalian berulang tersebut kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, kembali lagi ke bentuk pecahan apabila bentuknya perkalian, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Apabila kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, maka ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 4/4 karena 4-nya sebanyak 4 kali. Oke. Kemudian penyebutnya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan artinya 5/4. Oke. Dari tabel yang pertama dan tabel yang kedua yang baru kita coba, mari kita simpulkan secara bersama-sama. Kira-kira sifat dari perpangkatan pada pecahan secara umum A per B pangkat N. Seperti contoh sini 4/5 pangkat 4. A-nya adalah 4, B adalah 5, dan N-nya adalah 4. Jadi A per B pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat N per B pangkat N. Seperti di tabel ini. 4/5 pangkat 4 dapat kita ubah dalam bentuk perpangkatan menjadi 4/4 dibagi 5/4. Berarti sudah cocok dengan sifatnya. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama dipangkatkan dengan N. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membahas contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, 1/2 pangkat 4. Jangan lupa sifat yang tadi, A per B pangkat N. Bentuknya kan seperti itu, A per B pangkat N. Itu kan artinya A pangkat N
per B juga dipangkatkan dengan N. Nah, jadi 1/2 pangkat 4 berarti 1 pangkat 4 per 2 juga dipangkatkan dengan 4. 1 pangkat 4 berarti 1 kali 1 kali 1 sebanyak 4 kali. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 4, 4 dikali lagi dengan 2 8, 8 kali 2 16. Jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Oke, jadi 1/2 pangkat 4 itu sama dengan 1/16. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. 2/3 dipangkatkan dengan 3. Nah, itu artinya 2 dipangkatkan 3 per penyebutnya juga dipangkatkan dengan 3. Jadi baik pembilang maupun penyebut dipangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Per 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27. Jadi 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 8/27. Sekarang kita ke soal nomor 3 yang ada tanda negatif. Di sini min 2/3 pangkat 3. Itu berarti min 2 dipangkatkan 3. Kemudian per 3 juga dipangkatkan dengan 3. Karena sama-sama pembilang maupun penyebut kita pangkatkan dengan 3. Min 2 pangkat 3. Itu artinya min 2 kali min 2 kali min 2. Per 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini min kali min positif. Positif dikali min adalah min. Oke. 2 kali 2 4, 4 dikali 2 adalah 8. Per 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27. Atau bisa kita tulis min 8/27. Sekian video pembelajaran untuk materi perpangkatan pada pecahan. Pertemuan berikut kita akan belajar tentang bagaimana memangkatkan suatu perpangkatan. Atau kata lainnya, perpangkatan yang dipangkatkan. Jadi itu akan kita pelajari di pertemuan berikut.